Mari kita membaca bersama-sama dari Yohanes 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, kita akan membaca bersama-sama dari ayat pertama dengan ayat ke-6 dengan bergiliran. Satu ayat saya baca dan kedua semua baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Di dalam seluruh perjanjian lama, Allah memperbolehkan umatnya menguji dia, mencobai dia satu hal. Dan di dalam seluruh perjanjian baru, Tuhan mengizinkan orang Kristen menguji Tuhan dan menguji roh itu. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama Tuhan berkata, cobalah, berikan perpuluhan kepadaku dan ujilah saya. Apakah saya tidak setia memberikan segala kecukupan kepadamu dengan limpah? Saudara-saudara, bolehkah kita mencobai Tuhan? Boleh kita meragukan Tuhan? Bolehkah kita menguji apa dia setia atau tidak? Sebenarnya tidak boleh. Tapi karena ini ada perintah, maka di dalam perjanjian lama tentang perpuluhan, perintah Tuhan uji dia. Begitu banyak orang Kristen menganggap diri pintar, boleh sembarangan ambil, sembarang pakai uang daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Perpuluhan, bukan persembahan. Perpuluhan itu memang milik Tuhan, dan perpuluhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Karena seluruh dunia dan semua harta di dunia milik Tuhan, dan dia memakai segala sesuatu untuk menyukupkan kita, lalu dia mau menguji apakah kita tetap setia kepada dia. Saudara-saudara, diizinkan, diperintahkan, ujilah saya. Ini satu-satunya kali di dalam perjanjian lama. Sedangkan di dalam perjanjian baru, satu-satunya kali boleh uji. Uji roh itu dari saya atau bukan dari saya. Saudara-saudara, menguji roh, meragukan dia roh dari Allah atau tidak. Bukankah ini mengundang sesuatu kemarahan dari Tuhan? Bukankah ini mengandung semacam hujatan karena kurang percaya? Kalau saya mengatakan saya Stephen Tong, sekarang ketuk pintu. Engkau mengatakan bagaimana saya tahu engkau Stephen Tong? Saya meragukan engkau adalah Stephen Tong. Saya mengatakan dengan suara yang kau dia dengar setiap minggu, engkau masih tidak percaya? Tidak. Saya pikir mungkin ada orang yang suaranya mirip. Sekarang coba buktikan kalau engkau Stephen Tong. Saya kasih kartu nama. Engkau mengatakan mungkin engkau pinjam dari orang lain. Saya mau tahu kartu penduduk. Saya kasih kartu penduduk. Engkau mengatakan mungkin ini palsu. Saya mau periksa darahmu, DNA-mu. Apakah engkau betul-betul Stephen Tong? Nah, saudara-saudara sekalian, meragukan orang itu sesuatu hal yang kurang hormat, bukan? Meragukan orang itu satu keberanian yang tidak positif, tetapi negatif. Tetapi saudara-saudara, kalau meragukan Allah,
Bukankah dosa jauh lebih besar daripada meragukan manusia? Kalau engkau dicurigai, engkau diragukan, engkau tidak dipercaya oleh orang lain, engkau pasti timbul kemarahan. Mengapa engkau tidak menghormati jati diri saya sendiri? Tapi saudara-saudara sekalian, justru di dalam spiritual psychology atau semacam pneumatologi yang tidak beres, yaitu tentang roh jahat, cara untuk membuat manusia takut adalah memakai, kalau engkau berani menguji, berarti engkau tidak percaya kepada Allah. Kalau engkau tidak percaya kepada Allah, berarti engkau kurang iman. Kalau engkau kurang iman, engkau harus dihukum, bukan roh yang diuji. Nah saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, roh yang asli memerintahkan orang Kristen menguji apakah itu roh benar dari Allah atau tidak. Sedangkan ada roh yang mengatakan, jangan menguji, jangan meragu, percaya saja. Justru itu roh tidak asli. Nah engkau bilang kalau begini saya bingung. Karena Alkitab bukankah berkata berkali-kali. Tuhan berkata jangan takut, percayalah saja. Dan percaya kepadaku. Sehingga kita mestinya percaya kepada Tuhan. Bukan meragukan dia. Itu sebab saya berkata kepada saudara, inilah satu-satunya tempat Tuhan mengetahui cara iblis bagaimana akan mendapatkan semacam lowongan untuk menipu orang Kristen di dalam iman dan ragu. Dan di sini diperintahkan, jangan percaya segala roh. Saudara-saudara, percaya saja. Jangan takut, jangan ragu, percaya saja. Kalimat ini dari Tuhan juga. Tapi Tuhan yang mengatakan, percaya saja, jangan ragu. Juga adalah Tuhan mengatakan, jangan percaya segala roh, harus uji. Ini namanya keseimbangan mendengar firman. Kita sering dengar satu khotbah, coba berapa ayat, lalu kita pikir kita sudah dengar, kita sudah mengerti, lalu kita mentegakkan semacam sikap seperti kita orang rohani yang sudah mengerti semacam kebenaran, lalu kita bertindak hal yang sama sekali melawan prinsip Alkitab secara total. Saudara-saudara, maka Tuhan mengatakan, sabar, cepat-cepat dengar, pelan-pelan bicara. Banyak dengar, sedikit komentar. Banyak belajar, jangan suka mengajar. Ini semua adalah supaya kita mempunyai keseimbangan. Pengertian yang menyeluruh, comprehensive understanding. Penyerahan pengertian yang sangat sempurna dari segala sudut. Sehingga kita tidak terjebak oleh iblis. Salah satu hal yang menandakan kita orang mahir adalah kita mempunyai pengertian firman Tuhan dari segala sudut. Menurut keseimbangan pengajaran dari Alkitab. Karena ada ayat-ayat yang kelihatan bertentangan satu dengan lain. Itu mengandung sifat paradoks yang tidak kelihatan pada luar. Paulus berkata, di antara rasul, aku adalah rasul yang paling kecil. Tapi Paulus mengatakan, aku sedikit pun tidak lebih kecil dari rasul siapa yang paling besar. Ini satu hal yang skizofrenik. Ini kali di Taiwan dan di Hong Kong 2 kali pertanyaan yang sama. Apakah Paulus adalah seorang yang mentalnya rusak atau seorang sakit jiwa atau skizofrenik? Dia kadang-kadang mengatakan seperti ini, kadang-kadang mengatakan yang sama sekali melawan ini. Dia mengatakan di tengah-tengah orang Yahudi, saya adalah orang Yahudi. Di tengah-tengah orang Greka, saya adalah orang Greka. Orang yang tidak konsisten seperti ini, apakah dia tidak mengalami cacat mental atau dia mempunyai jiwa yang skizofrenik? Saudara-saudara, mengapa dia mengatakan aku lebih kecil dari rasul yang paling kecil? Dan dia mengatakan aku sedikit pun tidak lebih rendah dari rasul siapapun yang paling besar. Bukankah dia skizofrenik? Sama sekali tidak. Itu namanya paradoks. Istilah paradoks mulai dari 2400 tahun yang lalu di Greka. Dan ini pengertian hampir tidak disentuh oleh kebudayaan yang lain. Orang Greka mungkin mempunyai syaraf otak lebih satu dari yang lain. Maka mereka memikirkan hal yang begitu berbeda pada 2400, 2500 tahun yang lalu. Mereka telah mencapai pengertian yang jauh lebih tinggi daripada kebudayaan yang lain. Saudara-saudara sekalian, ini akhirnya diperkembangkan.
Istilah dialektika juga mulai dari orang Greka. Mereka luar biasa. Dan kita melihat sebenarnya firman Tuhan banyak mengandung hal-hal yang bersifat dialektik dan bersifat paradoksikal. Sehingga kelihatan di luar bertentangan satu dengan lain. Tapi sebenarnya tidak. Orang yang tidak mau belajar banyak, mau dengar khotbah sedikit langsung menjadi pengkhotbah. Mau belajar teologi sedikit sudah mau ditabiskan jadi pendeta. Orang yang baru belajar sedikit sudah kritik ini, kritik itu. Atau menonjolkan diri sebagai orang yang kelihatan seperti pintar. Itu paling menakutkan. Saudara-saudara, Francis Bacon dari Inggris mengatakan satu kalimat yang saya ingin sekali mencantumkan kalimat itu dengan huruf besar di semua perpustakaan. Dia mengatakan, small knowledge is great danger. Semua 1, 2, 3. Small knowledge is great danger. Orang yang tahu sedikit bahayanya besar sekali. Orang yang mengerti sedikit langsung menganggap diri hebat akan mengacaukan orang, akan merubah kebenaran menjadi kabur. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan percaya saja, percaya kepada Tuhan, terima saja, jangan ragu, jangan engkau meragukan, jangan engkau takut. Tetapi Tuhan yang mengatakan kalimat ini juga adalah Tuhan yang mengatakan jangan percaya semua, harus uji. Jangan langsung terima saja. Nah saudara-saudara, kenapa pelin-pelannya? Kenapa ayat ini sama ayat ini tidak sama? Itu namanya paradoks. Paradoks kalau tidak mengerti. Pengertian kita tentang kebenaran selalu partial. Selalu berbagian-bagian. Dan itu bahaya sekali. Saudara-saudara sekalian. Mengapakah roh yang asli minta kita uji dia? Dan mengapakah yang ketakutan kita menguji dia kita sebut sebagai roh palsu? Saudara-saudara sekalian, karena roh palsu memalsukan roh yang asli dan dia tidak mau diuji. Saudara-saudara sekalian, kalau emas itu memang emas, biar dia ditaruh di dalam api, makin menyatakan dia murni adanya. Satu kali waktu saya masih muda sekali, umur 25, menanya kepada seorang pendeta yang sudah umur 60 lebih, hampir 70. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang setia. Bagaimana bisa tekun mengikuti Tuhan sampai akhir. Karena saya melihat banyak pendeta waktu luar. Waktu tuannya semua luntur. Dan semua layu. Semua sudah menyeleweng. Dan saya tanya dia. Bagaimana Pak engkau bisa setia sampai umur hampir 70. Saya takut kalau mengikut Tuhan pada satu hari saya berubah. Dia hanya menjawab satu pertanyaan. Dengan sangat tegas. Jika kau adalah emas murni, kenapa takut api? Jika kau memang adalah emas yang murni, kenapa takut api? Dan tidak mau jawab lagi, dia pergi. Saya pulang dengan dengungan suara itu. Jikalau aku adalah emas yang murni, mengapakah takut api? Saudara-saudara, dengan dihantar oleh kalimat itu, saya sekarang sudah berkhotbah hampir 50 tahun. Nah, tetap mengaku kalimat itu betul adanya. Saudara-saudara, itu sebab Allah yang sejati tidak takut diuji. Yang takut diuji pasti bukan Allah yang sejati. Justru roh yang sejati memerintahkan kita jangan percaya segala roh. Tetapi roh yang palsu selalu mau kita percaya, jangan ragu. Saudara-saudara, mengapa percaya jangan ragu? Apakah keraguan itu merupakan sesuatu dosa? Tidak. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengerti kelemahan rasio kita. Tuhan mengerti proses belajar kita. Tuhan mengerti kebutuhan kita dimeteraikan dengan hal-hal yang dari Tuhan. Itu sebab seorang bernama René Descartes, bapak rasionalisme, dia mengatakan, waktu saya ragu, saat itu saya percaya bahwa aku sedang ragu. Maka aku tidak perlu ragu karena saya sedang ragu. Nah ini bapak rasionalisme ya. Waktu saya ragu, ini membuktikan saya ada. Karena saya kalau tidak ada mana bisa ragu. Sehingga keraguanku justru menjadi bukti kalau saya adalah seorang yang memakai pikiran. Pikiranku betul tidak betul soal lain. Sedangkan saya sedang ragu, berarti saya berpikiran. Nah, waktu saya berpikiran, saya itu ada. Itu di dalam bahasa Latin namanya
Cogito ergo sum di dalam filsafat. Tapi hari ini saya tidak mau singgung dia karena iman dia sama kita lain. Tapi saudara-saudara, satu kalimat yang dikatakan saya rasa sangat baik. Dia mengatakan keraguan itu ada dua macam. Semacam keraguan adalah ragu demi tidak mau percaya. Kedua, ragu demi mau percaya tapi ada kesulitan. Baik yang mana? Memang ragu, terus cari-cari segala alasan untuk menegaskan keraguanku. Maunya apa? Maunya ragu. Maka ragu. Demi ragu, maka ragu. Ini pertama. Dia mengatakan tidak. Ada semacam ragu karena mau percaya, tapi dapat kesulitan. Sehingga sekarang terjepit di dalam keraguan. Jadi ragu pun dibagi dua macam. Ragu demi tidak beriman. Atau ragu demi mau beriman. Kalau saudara datang dengar firman Tuhan, saudara merasa sulit diterima. Normal. Kenapa harus terima? Kenapa harus terima semua kalimat orang Kristen? Kenapa harus terima semua kalimat Alkitab? Apakah Alkitab ini tak boleh saya ragukan? Silakan ragu. Tetapi kalau ragumu demi mau menyerang, mau melawan, mau memberontak kepada Tuhanmu, ragumu itu dari iblis. Tetapi kalau keraguanmu berdasar daripada mau beriman, tapi kesandung, kesulitan, mengalami kesulitan menghambat engkau. Dan engkau berkata, Tuhan, kasihan saya mau beriman, tapi sekarang saya dapat kesulitan. Ada keraguan. Tuhan mengatakan, anakku, aku tidak meninggalkan engkau. Aku mengetahui kelemahanmu. Dan aku datang untuk mencari orang yang lemah. Orang yang berdosa. Orang yang tersesat. Supaya kembali. Jadi keraguan yang sehat. Keraguan yang bersifat mau beriman. Itu keraguan yang dasarnya konstruktif. Saudara-saudara. Mari kita orang Kristen membedakan semua ini di dalam dunia rohani khususnya. Terlalu banyak hal yang bersimbang siur. Terlalu banyak hal yang bikin kita kacau. Khususnya abad 20 akhir. Kita melihat gereja. Kita melihat golongan-golongan. Denominasi-denominasi, aliran ajaran-ajaran yang makin lama makin banyak. Makin lama makin cabang. Makin lama makin bertentangan satu dengan lain. Lalu engkau mengatakan dua hal. Pertama, percaya saja. Percaya apa? Tidak tahu, pokok percaya saja. Kedua, ekumeni, bersatu saja. Bersatu dengan siapa? Saudara-saudara, satu kali saya mengatakan, yang beriman tidak bisa bersatu dengan yang tidak beriman menurut kitab suci. Maka kita harus hati-hati dengan ajaran-ajaran yang salah. Wah, seorang wartawan di Taiwan tulis di dalam surat kabar Kristen mengatakan Stephen Tong tidak setuju persatuan gereja. Kurang ajar banget. Saya marah dari mimbar. Wartawan itu tidak berhak menjadi wartawan. Karena dengar khotbah pun tidak mengerti sudah tulis. Saya mengatakan, kalau ada orang minta kita bersatu dengan dia. Dalam Tuhan kita bersaudara. Saudara di mana? Saudara di gerejanya. Kenapa dia tidak bersaudara di gereja kita? Suruh kita bersaudara di gereja dia. Kenapa? Karena dia punya konsep setuju dengan dia baru bersatu. Kalau tidak setuju dengan tidak bersatu. Apa itu betul? Saya meragukan. Oh, kalau meragukan kurang iman. Engkau mesti beriman. Mesti bersatu. Mesti berdamai. Dan mesti bergabung di sini. Baru bersatu. Saya tanya. Kalau benar engkau mau bersatu. Ya itu bersatu. Apa itu bersatu? Semua orang yang Kristen. Semua yang percaya Tuhan. Semua bersatu. Saya bilang jangan bohong. Kalau engkau mengatakan bersatu adalah menurut apa yang kau definisikan. Saya meragukan. Saudara-saudara, saya sudah dilatih sebagai orang yang otaknya bekerja sangat-sangat rumit. Saya dilatih untuk menjadi orang yang berjalan logikanya. Tidak gampang ditipu oleh orang lain. Saudara pakai istilah apa, bikin statement apa saja. Kalau saya meragukan, saya ajak saudara berdebat. Mari kita bicara. Paparkan semua poin. Lalu mengetahui berdiri atau tidak teorimu. Saudara-saudara. Saya tidak pernah mau menjadi seorang yang mengaku diri benar kalau saya sendiri tidak benar.
Saya tidak mau menerima orang yang mengatakan diri benar, lalu saya mengaku dia benar. Bukan karena saya Kristen, maka Kristen benar. Justru terbalik, karena Kristen benar, maka saya jadi Kristen. Ini adalah satu keputusan pertama sebelum umur 17. Simply because I was born in Christian family, in Christian district, in Christian country. So automatically I become a Christian. No. Saudara-saudara, orang dilahirkan dia keluar Kristen, langsung otomatis jadi Kristen. Tidak. Kalau dilahirkan dia keluar Kristen, engkau adalah orang Kristen. Billy Graham berkata, orang yang dilahir di dalam garasi langsung jadi mobil. Saudara-saudara, saya menjadi orang Kristen karena saya tahu kalau di dalam Kristen itu ada kebenaran. Lalu dua hal, di dalam agama lain ada kebenaran tidak? Kalau ada, maka saya jadi agama lain atau tidak? Kalau ada sama ada, kebenaran apa? Apa itu kebenaran? Dan ini ditelusuri terus menerus, rumit sekali. Kenapakah tidak boleh percaya segala roh? Karena Alkitab satu-satunya dari roh Allah yang mengatakan kepada kita ada roh palsu. Nah saudara-saudara, roh palsu itu adalah roh yang tidak benar. Dan roh palsu ada mempunyai motivasi yang dipaparkan di sini. Roh yang anti Kristus. Nah saudara-saudara, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus adalah Roh Bapa. Roh Kudus adalah Roh Anak. Roh Kudus adalah Roh Bapa yang diutus oleh Bapa. Roh Kudus adalah Roh Anak diutus oleh Bapa dan Anak. Dan roh ini adalah roh yang memberikan ilham kepada para nabi yang perjanjian lama, memberikan ilham kepada para rasul yang perjanjian baru, yang menulis kitab suci. Dan roh ini mempunyai tugas yang paling penting, yaitu dia dikirim untuk memuliakan Kristus. Holy Spirit was given in order to glorify Jesus Christ. Roh Kudus diutus untuk memuliakan Kristus. Kristus diutus untuk memuliakan Bapa. Kitab suci diwahyukan untuk membawa kita kembali kepada Kristus. Supaya melalui Kristus kita dibawa kembali kepada Allah Bapa. Dan kitab suci diwahyukan oleh Roh Kudus. Sehingga di sini kita melihat roh yang asli adalah roh bersaksi bagi kebenaran. Roh yang asli adalah roh yang memuliakan Kristus. Ini kunci yang tidak boleh dikompromikan. Saudara-saudara, berkali-kali dari mimbar ini dan dari seminar teologi saya berkata kepada saudara, sekarang orang-orang paling banyak bicara tentang doktrin Roh Kudus justru adalah orang-orang yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Sehingga kalau engkau dengar dengan percaya dan tanpa ragu, oh dia bicara tentang Roh Kudus, ya ini Roh Kudus. Lalu engkau dalam satu generasi membentuk satu konsep yang salah tentang Roh Kudus, seluruh gereja akan hancur. Saudara-saudara sekalian, tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus lalu gemeter, tidak ada. Di dalam seluruh kitab suci, tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus lalu bicara sesuatu yang tak karu-karuan. Tidak ada satu kali di dalam Alkitab orang dipenuhi Roh Kudus jatuh di atas tanah lalu berteriak-teriak dengan tutup mata, ketawa-ketawa, tidak habis-habis berjam-jam. Tidak ada itu. Itu semua bukan Alkitab. Nah itu semua bukan Kristen. Itu adalah gejala rohani yang entah dari mana, yang tidak ada pertanggungjawaban daripada kitab suci, yang tidak pernah dinubuatkan dan ditulis di dalam firman Tuhan. Tetapi ini sudah menjadi satu gejala seluruh generasi percaya. Nah itu Roh Kudus. Satu kali seorang datang ke gereja saya di Surabaya. Semua orang diam-diam berdoa. Dia berdoa. Dan hari itu biasanya saya tidak duduk di situ. Kebetulan saya duduk di pinggirnya dia. Jadi di telinga saya. Saya tidak bisa doa. Saya bilang sama Tuhan, sekarang berhenti saya berdoa dalam nama Yesus, amin. Lalu saya lihat terus dia. Dia tutup mata. Ada iramanya. Kadang-kadang cepat, kadang pelan. Nah, akhirnya sudah amin semua. Saya mengatakan,
kenapa kau berdoa seperti ini? Waktu itu saya penginjil di gereja. Dia bilang, oh lu udah ngerti ya? Ngerti apa? Kamu masih gak ngerti ya? Itu Roh Kudus. Roh cicit kali, bukan Roh Kudus. Kalau ada orang kepenuhan Roh Kudus, jatuh gelap, bla gini. Saya lihat kok bukan Roh Kudus. Ini mirip ayam kalau mau mati. Kalau engkau potong ayam gitu, itu roh ayam. Atau ayam ada roh, saya nggak ngerti. Itu mana Roh Kudus? Bagaimana membuktikan Roh Kudus? Loh, ini Roh Kudus. Masa Anda belum mengerti Roh Kudus? Saya bilang, saya mengerti Roh Kudus. Tapi ini bukan Roh Kudus. Ini yang Roh Kudus. Anda belum mengerti sampai sedalam ini. Sedalam ini? Dalam apa? Kalau terlalu dalam kelelep mati. Lalu saya bilang sama dia bilang saya ada Roh Kudus. Anda masih belum mengerti ya? Saya bilang bukan saya tidak mengerti. Kamu yang ngerti salah. Ini Roh Kudus kok bisa salah? Kok bisa betul? Karena sudah berapa tahun saya doa gini Roh Kudus kok. Jadi sekarang dia pakai apa? Historical experience untuk menjadi backing. Karena apa? Di gereja kita banyak pakai mayoritas untuk menjadi backing. Pakai tradisi untuk menjadi backing. Pakai teori-teori yang self-sufficient yang tidak teruji untuk menjadi backing. Di dalam gereja kami, ini namanya Roh Kudus. Di dalam tradisi kami, ini namanya Roh Kudus. Di dalam pengalaman saya, ini namanya Roh Kudus. Masa Anda belum tahu? Tolong ke gereja saya. Engkau akan belajar tentang Roh Kudus. Saya bilang, saya belajar Roh Kudus melalui Tuhan dan firman-Nya. Yang lain nyala. Saudara-saudara. Akhirnya saya mengusir dia keluar. Karena dia datang untuk berusaha mempengaruhi orang lain dengan doktrin yang bukan berdasar dari Alkitab. Saudara-saudara, di dalam filsafat ada satu macam pelajaran namanya aksiologi. Dan di dalam aksiologi ada satu poin mengenai otoritas. Di dalam otoritas ditanya sumber yang mendukung otoritamu itu apa? What is the basis? What is the foundation of your authority? Otoritimu itu apa? Alkitab otoritas, tradisi otoritas, sejarah otoritas, dan subjektivitas otoritas, atau itu mayoritas otoritas, itu terserah. Tetapi tidak semuanya benar. Saudara-saudara sekalian, di Tiongkok selama 60 tahun komunis mempengaruhi begitu banyak orang. Kalimat yang paling penting menjadi dukungan otoritas adalah Zhan Wu Bu Sheng de Mao Zedong Sixiang Wan Shui. Mau tahu artinya? Long life, the uncompetible and always conquering power of the Mao Zedong thought. Jadi pikiran Mao Zedong ada pikiran yang tertinggi dan pikiran yang tidak pernah di dalam peperangan bisa kalahkan oleh siapapun. Itu yang long life. Saudara-saudara, saya kira kalimat itu sudah menghilang. Dulu dicantum di susunan paling tinggi daripada Bank of China. Karena apa? Karena mereka sekali kalau Hong Kong Shanghai Bank 16 susun, dia bikin 22 susun. Selalu lebih tinggi untuk membuktikan Chinese lebih penting daripada yang luar. Di atas tulis itu, kalau engkau dari Kowloon naik kapal ke Hong Kong, lihat itu. Sekarang sudah diturunkan. Mao Zedong sudah mati tahun ini persis 30 tahun. Banyak yang diturunkan. Tetapi minggu lalu di Beijing, saya masih lihat dua kalimat itu yang penting mengenai Mao Zedong tetap dicantumkan di pintu masuknya pemerintahan yang tertinggi dari Politburo Komunis Beijing di Zhongnanhai. Zhan Wu Bu Sheng de Mao Zedong Sixiang Wan Shui. Apa otoritas? Otoritasnya otak seorang yang namanya Mao Zedong. Apakah otak daripada Mao Zedong boleh menjadi kebenaran yang menguasai seluruh umat manusia seperlima daripada penduduk seluruh dunia? Orang Tionghoa. Bagi saya, no. Kembali kepada firman. Saudara-saudara, Roh Kudus mengatakan, jangan percaya segala roh. Roh Kudus mengatakan, tak boleh engkau percaya segala roh. Dan engkau harus uji roh itu dari Allah atau tidak. Dengan demikian sesuatu perintah ini memberikan kelonggaran kita meragukan Roh Kudus tidak apa. Tapi saudara-saudara, banyak orang ada tabunya. Kalau saya meragukan Roh Kudus, saya menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus,
Saya tidak bisa diselamatkan. Karena dosa semua bisa diampuni. Hanya penghujatan dan Roh Kudus tak mungkin diampuni. Itu sebab saya tidak boleh ragu. Percaya saja, percaya saja. Orang bilang inilah Roh Kudus. Inilah Roh Kudus. Ikut. Saudara-saudara, sikap seperti begini akan merusak kekristenan. Hanya karena tidak berani meragukan roh itu dari Allah atau tidak. Kalau itu ada roh dari Allah dan engkau meragukan, engkau kurang ajar. Engkau berlawan Tuhan. Engkau kurang beriman. Engkau berdosa besar. Begitu? Tidak. Justru ayat ini adalah satu-satunya ayat di seluruh kitab suci yang memerintahkan gereja tidak boleh percaya semua roh. Kalau tidak boleh percaya semua roh berarti boleh uji segala roh. Menguji segala roh termasuk Roh Kudus. Iya. Dari mana? Di sini. Ujilah. Kalau roh itu dari Allah atau tidak. Berarti Allah tidak takut diuji. Tetapi gereja-gereja sekarang paling suka orang mendapatkan kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan berkata, Roh Kudus kalau turun, engkau akan berani bersaksi. Roh Kudus akan turun, engkau pergi mengabar Injil. Roh Kudus kalau turun, engkau akan hidup suci. Roh Kudus kalau turun, engkau berkuasa besar. Ini semua keindahan yang diinginkan oleh gereja. Gereja mana saya yang tidak mau bertumbuh? Gereja mana saya yang tidak mau mendapat kuasa? Gereja mana saya yang tidak mau menjangkau penginjilan dengan kuasa dan pergi seluruh bumi? Itu kan Roh Kudus. Itu kan kekuatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita ingin. Tapi justru karena engkau mau menerima kuasa Roh Kudus, engkau mau menerima urapan Roh Kudus, engkau mau menerima karunia Roh Kudus, dan tidak mau uji, setan memalsukan Roh Kudus. Nah, saya datang. Saya memberikan kuasa kepadamu. Engkau mendapatkan yang salah. Seperti orang suka sekali arloji Rolex. Waktu disodorkan yang palsu dan dia tidak mengetahui uji, dia beli yang salah. Seperti orang yang suka menikah dan tidak bisa tahu perempuan yang mana yang baik, asal perempuan saja cepat-cepat menikah, dapat nyonya yang salah. Seperti orang yang suka sesuatu tapi sukanya emosi yang meluap lebih daripada kemampuan untuk membedakan, lalu dia kejebak. Saudara-saudara, gereja ini selama saya masih hidup dan saya berdoa, penerus saya harus menjaga, harus mempunyai kekuatan menguji, mempunyai kesadaran untuk bukan terima semua roh menurut perintah ini. Saudara-saudara, apa yang saya kerjakan selama berapa puluh tahun ini, banyak orang tidak mengerti. Semua tahunya Pak Tong sombong, arogan, kritik ini, kritik itu, semua salah, hanya reform yang benar. Saya tidak pernah katakan kalimat itu. Siapa yang pernah mengatakan hanya reform yang benar, semua salah dari mulut saya? Coba angkat tangan, saudara-saudara. Saya tidak pernah mengatakan kalimat itu. Saya mengatakan reform mengajak kita kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Tapi kembali ke Alkitab, caranya apa? Bagaimana mengerti Alkitab? Maka comprehensive understanding, consistent and comprehensive acceptance of the Word of God mengakibatkan kita mempunyai kemahiran untuk membeda-bedakan semua. Itu sebab khotbahnya lebih panjang. Setiap ayat diuraikan berjam-jam. Mengapa? Karena terlalu cerewet? Tidak. Saya bukan orang cerewet. Saya orang yang bicaranya sedikit. Saya orang yang bicaranya suara tidak besar. Tapi berteriak mengenai doktrin, mengajar firman Tuhan, mendidik umat Tuhan. Saya tidak habis-habis berbicara. Tidak habis-habis bahan. Bukan comot sini, comot sana. Tapi menggali dari firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi perhatikan ayat-ayat yang kita bahas. Dan semua yang saya uraikan di sini. Sangat lain dengan komentari-komentari yang kau baca. Karena apa? Karena komentari-komentari itu daripada pengalaman dan pengertian setiap pribadi yang belajar firman Tuhan dengan baik. Saya juga. Sehingga ada pencerahan dari Tuhan yang khusus diberikan ke gereja ini melalui saya yang harus saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian, karena roh memerintahkan kita tidak boleh percaya semua roh, maka kita tidak boleh menelan apa saja yang disodorkan. Saudara-saudara, waktu kita masih kecil, kita terima apa saja. Apa saja terima. Saya waktu umur 5, kurang sedikit hilang dari rumahku. Karena diculik oleh orang lain.
dengan penipuan. Hei, engkau mau tidak ikut saya? Saya akan memberikan neker yang bagus. Di dalam neker itu ada ayam, ada anjing, ada 12 macam binatang seperti show-nya orang Tionghoa. Pertama tikus, kedua sapi, ketiga macan. Bisa hafal nggak? Nggak bisa ya. Saudara-saudara. Keempat kelinci, kelima naga, keenam ular. Sampai terakhir babi. 12 macam itu. Engkau ikut saya akan memberikan 12 neker itu. Wah, saya kepingin luar biasa. Maka saya ikut dia. Ikut dia berjalan. Sudah jalan-jalan sampai tengah-tengah jalan. Saya tanya, kenapa kok makin jauh ya? Makin sepi. Sudah di tepi kota. Dia bilang, tidak lama lagi sampai. Ayo ikut. Saya waktu umur 5, tidak ngerti apa. Diculik orang tidak tahu. Di tengah-tengah jalan suara manggil, pulang! Dia teriak. Waktu itu saya belum pakai nama Stephen Tong. Pulang! Dia panggil nama saya. Lalu saya lihat, kenapa pulang? Ada neker. Ada kelereng. Sudah tidak usah bilang. Pulang. Orang yang menculik saya itu melihat orang itu teriak. Yang mana? Jangan pulang. Ikut saya terus. Ikut saya bilang. Terus saya ragu-ragu yang mana ya? Mau ikut yang mana? Yang ini? Yang itu. Jangan ikut dia. Pulang. Kalau udah pulang saya suruh orang pukul kamu. Pulang. Saya langsung ikut pulang. Sudah pulang orang itu langsung lari. Karena yang panggil saya pulang lebih gede. Yang mau culik lebih kecil. Kalau saya diculik mungkin dijual ke desa. Lalu menjadi contohnya orang lain. Lalu tidak pulang lagi seumur hidup. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan suruh orang itu panggil saya pulang dengan muka yang galak. Suara yang keras. Ayo pulang. Saya ketakutan dengar dia pulang. Ini perintah saya. Saya mau dapat neker kok tidak boleh. Mau dapat kelereng kok suruh pulang. Lalu saya bilang, kenapa sih lu suruh saya pulang? Saya kawan daripada keluargamu. Saya kenal kakakmu. Saya kenal ibu. Itu orang apa itu? Itu adalah pernah kita lihat. Kamu ikut dia. Kamu akan diculik. Enggak, dia baik kok. Dia akan mau janji kelereng 12. Ada sapi, ada macan, ada ini. Sudah tak usah banyak bicara. Ikut saya pulang. Saya ikut dia pulang. Ceritakan mama saya. Mama saya, ayah mau nangis, ya mau marah. Kamu bodoh sekali. Kamu diculik. Nah saudara-saudara. Siapa yang teriak, pulang, pulang. Sekarang gilirannya Stephen Tong yang teriak. Karena apa? Karena kamu sedang diculik. Kamu sedang diculik oleh roh-roh yang tidak boleh engkau menguji. Dan engkau sedang dijanjikan akan mendapat berkat banyak melalui roh yang salah itu. Dan engkau menyimpang dari doktrin-doktrin yang benar. Saudara-saudara, di sini dikatakan, jangan percaya kepada segala roh. Harus menguji kalau roh itu dari Tuhan atau tidak. Nah, saudara sudah mengetahui kepentingan ini. Sekarang tahap kedua, yaitu bagaimana tahu kalau roh itu dari Tuhan atau tidak. Bagaimana saya bisa membedakan yang dari Tuhan atau yang bukan dari Tuhan. Dan bagaimana mengetahui yang dari Tuhan, caranya menguji apa. Kunci untuk mengerti itu apa. Di sini dikatakan dari tahap kedua, yaitu roh yang mengaku Kristus datang melalui tubuh manusia. Itu roh dari Allah. Roh yang tidak mengaku Kristus datang melalui tubuh manusia. Itu bukan roh dari Allah. Wah, ini kuncinya. Kalau demikian, Kristologi selama-lamanya adalah kunci master untuk mengerti doktrin yang benar atau tidak. Saudara dengar baik-baik kalimat ini. Christology is the master key to discern which teaching is from God and which teaching is not from God. Satu-satunya kunci yang paling penting itu ada master key Kristologi. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau sekarang mau masuk kamar ini, kunci tidak cocok. Kamar itu kunci tidak cocok. Aduh, engkau pusing 500 kunci untuk 500 kamar. Yang mana itu? Coba satu persatu. Sampai akhirnya terakhir sudah buka satu, Yesus sudah datang. Karena 500 kamar, 500 kunci. Itu kalau pakai dengan angka pencobaan seluruh. Satu kamar pakai 500 kali. Baru cocok satu. Itu bisa berapa lama? Saudara-saudara. Akhirnya engkau minta apa caranya terbaik. Untuk langsung bisa buka semua pintu. Lalu dijawab master key. Engkau punya satu kunci itu. Lalu engkau bisa buka semua kamar. Itu namanya kunci master. Berikan kepadaku dong. Kalau aku ada kunci master. Aku akan betul-betul bisa mengetahui. Maka akhirnya kunci master engkau buka.
Istilah di situ Christology. You should discern if the spirit is from God or not. Do not believe all spirits. Lalu di sini dikatakan roh yang percaya Kristus datang melalui tubuh itu roh dari Tuhan. Roh yang tidak percaya Kristus datang melalui keadaan manusia, dia bukan daripada Allah. Sebenarnya ayat ini ditulis pada waktu Yohanes sudah tua dan waktu itu Paulus sudah mati, Petrus sudah mati. Kenapa Yohanes disisakan, ditunda kematiannya, dan dia harus terus di dunia ini? Karena dia dimandatkan Tuhan untuk menjadi penguji, menjadi penggeser, menjadi penggugur segala ajaran yang salah. Saudara-saudara, Yohanes penting sekali. Yohanes penting karena pada saat itu roh setan sudah mulai memalsukan Roh Kudus. Roh setan sudah menjadi roh antikristus yang memalsukan roh Allah untuk menipu semua orang-orang Kristen. Tetapi kalau tidak ada rasul yang mahir, tidak ada rasul yang mempunyai kepekaan untuk mengerti apa salah, apa benar, siapa dari Tuhan, siapa bukan, gereja akan seluruhnya ditipu oleh dia. Maka Tuhan membiarkan Yohanes yang paling muda sekarang menjadi yang sudah tua yang belum mati untuk menjaga gawang, untuk membuntu semua lowongan-lowongan yang menjadi kelemahan gereja. Saudara-saudara, Yohanes sedang berperang dengan apa? Ayat-ayat di sini adalah ayat-ayat menyerang Gnostisisme. Saudara, berapa bulan terakhir melalui Da Vinci Code, melalui yang disebut oleh National Geographic Magazine dan the Gospel of Judas, ini semua Gospel of Philip, Gospel of Magdalena, Gospel of Judas, Gospel of yang lain-lain, ini semua adalah Gnostic Gospel. Injil-injil Gnostik. Apa itu Gnosticisme? Saya itu berkata berkali-kali dalam mimbar ini, Gnosticisme percaya dualisme universal, the cosmic dualism. Jadi materi sama roh. Materi semua berdosa, roh semua suci. Ini berlawanan dengan Alkitab. Karena Alkitab mengajar ada roh yang najis. Ada nggak? Yesus mengusir roh yang kotor keluar dari manusia. Ada nggak? Alkitab mengatakan segala benda dicipta oleh Tuhan dengan baik, semua bersih adanya. Tapi Gnosticisme melawan Alkitab, mengatakan semua materi ini dosa. Semua roh itu suci. Tubuh manusia dosa. Roh manusia suci. Karena tubuh berdosa, maka engkau berjudi pakai tangan, engkau berzina pakai alat kelamin, engkau berbuat segala macam kejahatan, engkau mencuri, engkau pergi berbuat segala macam dosa pakai tubuh. Karena tubuh itu najis, tapi roh itu suci adanya. Dengan demikian akibatnya ada menjadi antikristus. Kenapa? Karena kalau percaya cosmic dualism menjadi antikristus. Karena kalau Kristus hidup sebagai manusia yang berdaging dan darah, dia tidak mungkin hidup suci. Karena dia mempunyai daging. Daging itu dosa adanya. Ngerti tidak? Jadi Gnosticisme secara ajaran seperti independen. Tapi secara semacam akibat efeknya akan menghancurkan kekristenan. Dan ini banyak orang Kristen tidak sadar. Oh, gereja ini khotbahnya lucu, pendeta khotbahnya menarik. Di situ saya tidak ngantuk. Engkau hanya datang untuk menjadi orang Kristen yang kebaktian tidak ngantuk. Engkau tidak bedakan yang mana dari Tuhan, mana bukan dari Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mirip suamimu pasti bukan suamimu. Dan suamimu tidak perlu mirip suamimu karena dia adalah suamimu. Orang yang sama-sama seperti Roh Kudus bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak perlu sama-sama seperti Roh Kudus. Itu sebab membedakan yang asli dari mana. Yang asli bedanya dari yang tidak asli. Apa ciri-cirinya? Engkau harus mengerti. Saudara-saudara sekalian. Itu sebab Yohanes rasul yang dibiarkan Tuhan tetap hidup di dunia ini. Dia menulis surat ini. Barang roh yang tidak percaya Kristus datang melalui daging. Dia dari setan. Dia dari si jajal, dia dari dunia, dan dia roh antikristus. Roh yang dari Allah percaya Kristus jelma menjadi manusia.
roh dari Allah. Percaya doktrin inkarnasi. Nah saudara-saudara, ini kunci untuk mengerti. Nah saya akan memberikan satu kesaksian yang sangat menakutkan. Tahun 1967, saya disuruh khotbah, diundang oleh sekelompok orang yang ikut retreat di Nongko Jajar di Jawa Timur. Di situ 15 orang dari Malang, 15 orang dari Surabaya. Ikut satu retreat kecil yang dipimpin oleh seorang dari Australia. Pendeta orang boleh dari Australia. Dan pendeta itu mengatakan, saya sudah melatih diri sampai tidak mungkin berbuat dosa lagi sampai mati suci. Nah itu kalimat tidak benar. Tapi mereka percaya. Karena sudah percaya, terus mereka beribadah di situ. Mendadak mereka berdoa minta Roh Kudus. Katanya Roh Kudus turun kepada seseorang perempuan umur 40 lebih. Yang sudah janda, hidupnya susah. Dan ingin mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa. Waktu roh turun kepada dia. Terus dia berbicara dengan berdiri. Di antara 30 orang yang berdoa di situ. Saya Yesus. Saya adalah Yesus. Semua ketakutan Yesus sudah datang di tengah mereka. Dan mereka semua, Tuhan, terus berlutut di hadapan dia. Berdoa kepada dia. Saya menangisi suamimu yang belum Kristen. Memang beberapa orang suami yang belum Kristen. Saya adalah Yesus. Saya Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu ada satu orang menganggap Roh Kudus sekarang hadir, mengwahyukan kebenaran kepada kita. Langsung dia catat semua kalimat itu. Mereka simpan, lalu mereka bawa surat-surat itu. Datang ke Malang mengundang saya. Pak Tong, silakan datang ke Surabaya. Engkau kami percaya ada kuasa Roh Kudus. Engkau kami percaya ada urapan Tuhan. Gereja kami sudah suam, sudah dingin. Datanglah bikin kebangunan rohani satu kali. Satu malam saja. Gugah mereka. Dan kami kasih tahu kepada Pak Tong. Puji Tuhan, Tuhan bekerja. Sehingga di Nongko Jajar kami menerima Roh Kudus yang sejati. Engkau menerima Roh Kudus yang sejati. Bagaimana? Di Malang mereka tunjukkan 2 lembaran wahyu baru. Wahyu Roh Kudus yang dicatat itu. Saya begitu baca, langsung alis saya menjadi merungut. Membaca, melihat. Saya bilang, ini bukan Roh Kudus. Oh, jangan menghujat dia. Terima saja. Percaya saja dengan iman. Saya enggak. Ini bukan dari Roh Kudus. Kenapa? Nah, nanti saya kasih tahu. Ini kenapa bukan Roh Kudus. Salah satu sebabnya. Roh Kudus tidak pakai bibir mulut orang mengatakan, saya Yesus. Ini prinsip ya. Jangan lupa ya. Lalu kita menjemput engkau ke Surabaya. Sekarang sudah jam 2. Kita jam 5 mulai di situ. Boleh ikut kebaktian. Dan jam 6 sudah kebaktian doa selesai. Kebangunan rohani akan dihadiri penuh sesak. Karena kita undang banyak orang datang. Lalu saya tunggu sebentar. Saya bawa 2 surat ini. Pergi kepada seorang rekan saya dari Amerika. Dia sekarang tinggal di Kanada. Sudah pensiun. Mari kita berdoa untuk ini. Dia baca, saya baca. Kita tahu ini dapat. Kita sama-sama berdoa. Saya mengatakan, sekarang saya pergi. Itu doa di Malang bagi saya. Supaya Tuhan tidak dipermalukan. Saya di mobil sama mereka. Terus cerita Nongko Jajar, pengalaman ini, pengalaman itu. Saya diam aja. Saya terus berdoa, Tuhan nyatakan kebenaran-Mu. Supaya gereja tidak tertipu dan tidak diculik oleh orang seperti ini. Sampai di situ bawa masuk ke dalam konsistori. Kira-kira 15 atau 16 orang sudah bersiap berdoa. Stephen Tong sudah datang, saya datang. Mari kita berdoa. Kita berdoa kira-kira 15 menit. Tapi di dalam 15 menit tidak menyebut doa apa. Membiarkan 1-2 orang perempuan yang berdoa. Jadi semua tidak bisa doa. Semua dengar dia doa. Doa-doa begitu dia berdiri. Dia boleh mengatakan, saya Yesus. Saya Yesus. Yang lain merinding semua. Yesus sudah taruh. Lalu lutut di situ. Saya berdiri. Saya tidak mau berlutut. Saya berdoa di hati, Tuhan. Sekarang saatnya memberi kekuatan kepada aku. Untuk menyatakan ini roh tidak benar. Ini roh bukan dari Tuhan. Supaya anak-anakmu. Orang yang penting di gereja ini. Celik mata dan tidak tertipu oleh mereka. Lalu mereka terus dengar. Saya adalah Yesus. Saya berdiri di sebelah kanan. Saya menangis engkau.
Saya akan datang kembali. Saya akan menghakimi seluruh dunia. Saya menghakimi orang yang tidak percaya. Dan engkau harus cepat-cepat bertobat. Kalimat-kalimat seperti Alkitab semua. Saya Yesus. Saya Yesus. Saudara-saudara, saya berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang memberikan kekuatan kepadaku untuk menguji. Lalu saya buka mata, mereka masuk berdoa di situ. Orang yang berdiri, mata buka, mata tutup, mata buka, setengah tutup. Saya Yesus. Demi nama Yesus, Anak Allah yang tunggal, Kristus yang jelma menjadi daging di dalam sejarah. Sekarang saya tanya kepada roh yang berada di perempuan ini. Engkau percaya tidak? Yesus datang melalui keadaan tubuh. Dia tidak mau jawab. Tetap mesem separuh. Saya Yesus. Saya datang. Aku datang kepada anak-anakku. Aku datang kepada anak-anakku. Saya mengatakan, dalam nama Yesus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang maha kuasa. Sekarang saya perintahkan engkau, jawab. Engkau siapa? Engkau percaya tidak? Kristus datang melalui keadaan daging. Saya datang. Dia tidak mau jawab. Saya ketiga kali, demi nama Yesus, engkau harus jawab. Mendadak dia jawab. Saudara-saudara, waktu dia jawab, matanya besar melihat saya. Saya Yesus. Wah, suara menjadi bengis. Suara menjadi menakutkan. Saya bilang, engkau datang dari mana? Saya Yesus. Datang melalui anakku Yesus. Saya Yesus datang melalui anakku Yesus. Jangan ketawa. Roh itu sekarang ada di sini. Ya, dia berusaha menipu seluruh dunia. Sekarang sudah sampai pada ayat ini, saya harus katakan kepada anda. Saat itu, kalau saya tidak berkuasa dan tidak bisa membedakan, gereja akan hancur. Demi nama Yesus Kristus, Anak Allah yang maha kuasa, Anak Allah yang tunggal, saya perintahkan engkau jatuh. Saya juga tidak tahu ya sekarang kenapa pakai kalimat-kalimat seperti itu. Oh, di dalam dua tadi, piak, satu terpelanting di dunia, di atas lantai. Semua bangkit, semua buka mata dan tidak lagi berdoa. Patong, kenapa begitu? Kenapa begitu? Diam, kamu diam. Sekarang engkau buktikan, ini bukan Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Roh Kudus bisa dijatuhkan oleh Stephen Tong. Roh Kudus kuasanya kecil seperti ini. Wah, saudara-saudara, saat itu tadi mau doa 15 menit, sekarang sudah 30 menit. Kebaktian di belakang itu sudah penuh sesak, semua orang mau tunggu kebaktian ini. Lalu saya bilang, sekarang saya berhenti dulu. Ini bukan Roh Kudus, mari kita ikut kebaktian. Nanti selesai kita teruskan. Langsung kelompok itu pecah menjadi 3. Pertama, setuju Stephen Tong, ini betul-betul kuasanya lain. Kedua, Stephen Tong telah menghujat Roh Kudus. Sampai Roh Kudus disuruh jatuh. Yang ketiga, bingung. Entah yang mana Roh Kudus ini jadi bingung. Gimana ya? Gimana? Wah, bingung luar biasa. Semua masuk ke ruangan kebaktian. Semua dengar khotbah. Saya mengatakan, apa roh yang benar? Apa yang roh yang tidak benar? Sudah selesai. Banyak orang digugah. Banyak orang sadar. Lalu, mari kita bicara. Pendeta yang satu, ada 2, 3 yang datang. Yang satu ikut. Lalu masuk konsistori lagi. Kenapa you suruh dia jatuh? Kenapa you meragukan? Kenapa you tidak percaya? Saya berkata, berdasarkan kitab suci. Jangan percaya segala roh. Harus menguji itu dari Tuhan atau tidak. Pemimpin yang bawa saya dari Malang ke Surabaya. Yang menginginkan saya bikin mendukung mereka untuk membangun gereja. Sekarang melihat saya terbalik. Sama sekali tidak mengikuti keadaan dia. Hari itu maju ke depan yang menerima urapan dan menerima pekerjaan Roh Kudus. Ratusan orang. Tapi mereka bilang, kenapa engkau mengucap Roh Kudus? Saya bilang tidak. Dia akan memuji Tuhan. Saya bilang tidak. Memuji Tuhan adalah manusia, berstatus manusia, memberikan kemuliaan kepada Kristus yang berstatus Allah. Itu namanya puji-pujian. Amin. When you praise, when you give thanks to God, when you glorify Him, your status is man and He is God. Now I give thanks to you, I praise you, I adore you. Itu namanya puji-pujian. Tapi waktu yang kamu saya Yesus, saya Yesus,
Lalu semua roto di pinggirmu. Itu bukan puji-pujian. Engkau mata sudah buta. Saya bilang. Dan kalau Roh Kudus memuliakan Allah. Roh Kudus memuliakan Kristus. Roh Kudus tidak memuliakan satu orang yang berdaging. Lalu sebut saya Yesus. Bukan saya demikian. Nabi-nabi terbesar di perjanjian lama. Tidak ada satu yang dipenuhi Roh Kudus. Lalu mengatakan saya adalah Allah. Yesaya. Yeremia. Daniel. Zakaria. Demikian firman Yehova. Demikian firman Tuhan. Thus says the Lord. I am not the Lord. Jadi 6.800 kali Allah berkata. Di dalam seluruh kitab suci. Tidak ada satu dari mulut. Akulah Allah. Akulah Yehova. Tidak ada itu. Di dalam perjanjian baru. Petrus. Paulus. Andreas. Bartolomeus. Nathaniel. Yohanes. Yakobus. Tidak ada satu rasul yang mengatakan saya Yesus. Tidak boleh. Roh Kudus tidak akan menaungi seseorang. Lalu bibir mulut katakan saya Allah. Atau saya Yesus. Kamu telah ditipu. Itu sebab Yesus mengatakan jikalau engkau lihat dan dengar. Suara mengatakan ada Yesus di rumah ini. Ada di rumah itu. Jangan percaya kepada dia. Saudara-saudara. Setelah saya menjelaskan pendeta yang bersyukur. Dan sebagai orang kuga. Dan pemimpin yang undang saya khotbah itu kecewa luar biasa. Sesudah itu 7 tahun tidak ketemu saya. Tapi 7 tahun kemudian dalam seminar saya di Surabaya. Dia datang. Saya makin lama makin sadar. Apa yang kau katakan benar. Karena selama 7 tahun ini saya kira kita ada Roh Kudus. Kita putar-putar. Tidak pernah ada kemajuan apa-apa. Cuma tidak ada kemajuan. Kita khotbah juga tidak ngerti firman Tuhan. Doktrin makin kacau. Betul-betul saya tahu. Hari itu engkau betul-betul dipakai Tuhan. Tapi waktu itu saya sangat jengkel kepada engkau. Karena kita menginginkan melalui itu gereja dibangun. Tapi engkau mengacaukan. Sekarang sudah 7 tahun saya kembali kepada ajaran yang benar. Saudara-saudara. Jangan percaya segala roh. Kamu dengar? Roh dari dunia akan datang. Sekarang sudah datang. Roh itu adalah roh antikristus. Karena dia tidak percaya Kristus diinkarnasi. Saudara-saudara, Gospel Judas, Gospel Magdarium, Gospel Philip. Ini semua yang disebut di dalam buku sekarang atau penemuan terakhir. Atau yang berada di dalam hak nasadi. Itu semua adalah Gnostic Gospel yang palsu. Dan di dalam Alkitab sebelum Yohanes mati sudah menunjukkan. Karena mereka tidak percaya Yesus Kristus. Saudara-saudara, mengapakah Stephen Tong begitu gigih untuk melawan yang tidak bertanggung jawab? Karena mereka kira mereka telah mendapat Roh Kudus. Dan selama 30 tahun mereka menyebar. Stephen Tong tidak Roh Kudus. Jangan dengar khotbah dia tidak mempunyai Roh Kudus. Saya sudah mengampuni mereka dari dulu. Saudara-saudara. Dan siapa yang harus memberikan pengertian, penjelasan, koreksian. Sehingga Indonesia back to the Bible. Siapa membawa Indonesia kembali kepada ajaran yang benar. Kecuali orang-orang reform yang betul-betul mengerti dan mempunyai kuasa. Dan berani menginjili orang. Maka didirikan gereja reform Injil. Saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kecerdasan. Dan membuka mata kita. Di dalam zaman akhir. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Untuk segala ajaran. Dan segala perintah dalam kitab suci yang begitu jelas kepada kami. Beri kekuatan kepada kami. Supaya kami boleh melihat. Boleh membedakan. Dan boleh mengikuti yang benar. Sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Terima kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Tuhan.